Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Karimah Rahmawati. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan data uji tarik atau tensile test yang telah diperoleh dari hasil pengukuran suatu bahan atau material. Sebelumnya, uji tarik sendiri merupakan suatu pengukuran terhadap bahan untuk mengetahui ketangguhan suatu bahan terhadap tegangan serta pertambahan panjang yang dialami oleh bahan atau regangan. Nah, uji tarik juga digunakan untuk mengetahui sifat-sifat suatu bahan. Dengan menarik suatu bahan, kita dapat mengetahui bagaimana reaksi bahan tersebut terhadap tenaga atau tarikan, juga dapat mengetahui sejauh mana material itu dapat bertambah panjang. Nah, oleh karena itu, langsung saja kita lakukan pengolahan datanya. Di sini terdapat beberapa data yang sudah diketahui, seperti data spesimen diameter, spesimen length, load, dan length. Namun di sini satuannya itu belum dikonversi, jadi masih satuan awal, sehingga perlu dilakukan konversi terlebih dahulu. Yang pertama, kita lakukan konversi pada spesimen diameter. Dengan satuan awalnya ini milimeter, kita akan konversi ke meter. Kenapa dikonversikan ke meter? Karena kita akan mencari radius, yang nantinya radius ini akan digunakan untuk menghitung area yang satuannya dalam meter persegi. Konversi dari milimeter ke meter ini dibagi dengan 1000. Langsung saja sama dengan spesimen diameter dibagi dengan 1000. Nah, didapatkan nilai sebesar 0,00637. Sekarang kita dapat menentukan nilai radius. Nah, nilai radius ini merupakan setengah dari nilai diameter atau diameter dibagi 2. Berarti sama dengan nilai ini, diameter dibagi dengan 2. Nah, akan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lakukan konversi terhadap nilai spesimen length, di mana konversi yang dilakukan ini dari milimeter ke sentimeter. Konversi dari milimeter ke sentimeter dibagi 10. Berarti sama dengan nilai spesimen length dalam milimeter dibagi dengan 10 akan didapatkan hasil sebesar 18,754. Baik, selanjutnya kita lakukan konversi yang lainnya, yaitu ada length, kemudian ada juga load. Nah, yang pertama ini kita lakukan pada length. Nah, untuk length ini kita ubah sama seperti spesimen diameter length, diubah ke sentimeter, langsung saja. Kita perbanyak datanya dengan double klik kiri. Setelah itu, selanjutnya kita konversi nilai load dari kilonewton ke newton. Konversi dari kilonewton ke newton itu dikali 1000. Jadi sama dengan nilai load dalam kilonewton dikali 1000. Nah, akan didapatkan data seperti ini, lalu kita perbanyak dengan double klik. Nah, setelah itu, kita akan mencari nilai perpanjangan. Nilai perpanjangan ini nantinya akan digunakan untuk mencari nilai stride. Nah, kita lakukan perhitungan nilai perpanjangan. Rumusnya yaitu length dikurangi dengan spesimen length atau panjang akhir dikurangi panjang awal. Oke. Dengan satuannya cm ya, dikurangi spesimen length. Karena nilai spesimen length ini tetap, jadi kita kunci dengan F4. Kita perbanyak datanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita selanjutnya dapat menentukan stress dan strain. Nah, sebelumnya, apa sih stress dan strain itu? Stres itu atau tegangan merupakan besarnya gaya yang diberikan oleh molekul-molekul terhadap luas penampang. Sedangkan strain atau regangan itu merupakan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang mula-mula yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang mempengaruhi benda tersebut. Nah, untuk rumus strain sendiri, yaitu perpanjangan dibagi dengan panjang awal. Berarti sama dengan perpanjangan dibagi dengan panjang awal atau spesimen length. Karena nilainya tetap, kita kunci juga menggunakan F. Nah, akan didapatkan nilai strain seperti ini. Kita perbanyak datanya. Selanjutnya, kita menentukan nilai stres. Nah, stres ini rumusnya load dibagi dengan area. Nah, di sini kita tentukan dulu nilai areanya dengan menggunakan rumus formula Excel sama dengan P dikali radius dipangkat 2. Nah, akan didapatkan nilai seperti ini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan rumus luas lingkaran dengan menggunakan P-nya itu 3,14. Kemudian langsung saja kita cari nilai stresnya. Berarti stres sama dengan load dibagi dengan area.
Jangan lupa dikunci, karena takutnya nilainya berubah ya. Nah, setelah itu kita perbanyak. Nah, akan didapatkan data seperti ini. Inilah data-data yang sudah kita dapatkan, sehingga kita bisa membuat kurva stres terhadap strain ya. Selanjutnya kita buat kurvanya, kita masuk ke insert, lalu kita pilih menu insert sketcher. Kita pilih klik, lalu kita pilih yang kedua. Nah, setelah ada seperti ini, kita klik select data, lalu kita klik add, kita namai kurva kita dengan kurva stress versus strain. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Untuk series X ini kita isi dengan nilai strain ya. Ctrl Shift bawah. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke series Y. Nah, series Y ini diisi dengan nilai stress. Oke, sudah. Klik OK. Klik OK. Nah, akan didapatkan data kurva seperti ini. Selanjutnya, kita sunting kurvanya. Kita tambahkan axis title. Di sumbu Y ini kita namai dengan, dan di sumbu X ini kita namai dengan strain ya. Sudah. Selanjutnya kita, biar lebih enak, kita atur ininya. Di sini number, lalu pilih format kode yang ini, decimal place-nya kita satu saja supaya tidak terlalu banyak. Nah, selanjutnya yang ini, di sumbu Y-nya klik number, lalu pilihnya yang ini saja. Oh, ini saja. Nah, sudah. Sehingga akan diperoleh kurva seperti ini. Bentuk dan besaran pada kurva tegangan dan regangan suatu logam itu tergantung pada komposisi, perlakuan panas, deformasi plastis, laju tegangan, temperatur, dan keadaan tegangan. Sehingga nantinya akan diperoleh kurva yang berbeda-beda untuk setiap bahan atau material. Nah, mungkin sekian dulu videonya yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya, seperti penentuan titik-titik modulus Young, titik maksimal, titik proporsional, kemudian titik hulu, dan titik putus akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa nanti.